Oke, selamat malam semuanya. Kebetulan video ini saya rekam dalam waktu malam. Saya ingin melanjutkan panduan bagaimana kalian mengerjakan UAS untuk mata kuliah semantik, pragmatik, dan morfosinteks. Jadi yang harus kalian buat mind mappingnya untuk mata kuliah yang 2 SKS yaitu pragmatik dan semantik adalah mulai meeting 9, 10, 11, 12, dan 13. Nah, untuk 4 SKS nanti akan saya jelaskan kemudian. Nah, di mata kuliah semantik dan pragmatik kebetulan saya sudah memasukkan video pembelajaran di bagian video pembelajaran yang kalian bisa klik di sini ya. Nah, ini adalah bahan yang harus kalian gunakan gitu ya. Harus kalian gunakan untuk kalian catat di dalam mind mapping kalian untuk pertemuan pertama. Nanti sebutkan saja meeting 9 apanya pragmatic, direct, and direct di bagian tengah mungkin ya, atau di bagian manapun itu sebagai judul dari mind mapping kalian. Nah, untuk mind mapping salah satu cara penilaian adalah salah satu apa eh, bagian art atau layout atau desain yang kalian gunakan di mind mapping kalian akan menentukan nilai, dan penilaian kedua juga didasarkan pada sedikit banyaknya informasi yang kalian masukkan ke dalam mind mapping tersebut ya. Dan tentu saja kalian bisa menggunakan berbagai macam strategi ya. Strategi apa nih kalau saya nggak bisa nulis dengan rapi atau membuat art yang rapi, saya harus pakai strategi apa? Nah, kalian bisa juga misalnya memadukan apa namanya, eh, misalnya computer works itu atau di Canva mungkin ya, kalian bisa buat dulu misalnya eh, bentuk-bentuknya kalian ambil dari sana ya, misalnya seperti ini. Kalian mau ambil yang mana nih, silahkan. Misalnya kalian tidak cukup berbakat dalam gambar menggambar, kalian misalnya bisa uh, menggunakan apa ya, misalnya berbagai bentuk yang ada di komputer tapi di dalamnya itu tetap harus ditulis dengan tangan ya. Misalkan print dulu, di dalamnya kalian tulis dengan tangan seperti itu. Jadi sangat tergantung pada usaha kalian sendiri. Saya yakin kalau kalian memang ingin mendapatkan nilai yang baik, apalagi yang nilai UTS-nya kemarin masih kurang, kalian bisa coba untuk tebus di bagian ini. Nah, jadi kembali saya ingatkan, semakin banyak informasi yang kalian cantumkan, semakin baik layout dari mind mapping kalian akan menentukan uh, nilai kalian. Tentu saja harus sesuai dengan topiknya ya, jangan sampai salah topik ya, karena salah topik itu berarti sangat fatal. Nah, untuk sinteks sendiri, karena morfosinteks itu adalah mata kuliah 4 SKS, maka ada tambahan exercise. Jadi ini untuk mind mappingnya ya. Mind mappingnya itu mulai meeting 17. Itu topiknya adalah part of speech. Meeting 19, grammatical gender. Meeting 21, deep structure and surface structure. Meeting 23, structural ambiguity. Dan meeting 25, tree diagram. Nah, ini yang meeting 15 dan 16. Yang ini tidak perlu dimasukkan ke dalam mind mapping. Nah, di sini exercise-nya ini juga tetap harus dimasukkan ke dalam tugas UAS ya. Meeting 17 part of speech. Nah, di sini akan ada exercise kurang lebih 5 pertanyaan yang saya ajukan. Saya juga posting di forum discussions. Di sana kalian juga harus jawab dan kembali dijawab di sini. Jadi kalian harus mengumpulkan, berarti ada 10 halaman ya. Ini mind mappingnya di halaman pertama. Berikutnya adalah pertanyaan yang berhubungan dengan topik yang dibahas di mind mapping tersebut. Kurang lebih ada 5 pertanyaan yang misalnya ada pertanyaan 1, what is part of speech? Nah, itu kalian tulis soalnya, kemudian jawabannya apa. Nah, usahakan untuk menjawab dengan sebaik-baiknya ya. Nah, itu untuk mata kuliah morfosinteks.
Untuk kertasnya ya, kertasnya adalah kertas A4 HVS, yang artinya kertas kosong. Nah, kalau kalian menggunakan mencampur dengan teknik komputer, dengan memakai Canva, yang kalian print dulu, kemudian di bagian dalamnya atau di bagian dalam eh, kurva-kurva ataupun bentuk-bentuknya kalian harus tetap tulis tangan di situ ya. Oke, sekali lagi ini adalah contoh-contohnya yang bisa kalian pakai untuk inspirasi ya. Oke, dan kebetulan itu semua nge-link ke YouTube saya. Jadi kalau kalian misalnya lupa mana sih video pembelajaran atau tidak bisa masuk ke e-learning, video pembelajaran dari uh, meeting 9, kalian bisa langsung ke sana ya. Oke, demikian panduan yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan cukup jelas, dan jika masih ada pertanyaan, kalian tetap bisa ajukan di kolom komentar. Terima kasih.